Hai, ketemu lagi dengan saya. Saya Nur Hasanah dari kelas B19, NIM 2381130706. Saya dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, di mana video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Fatimah Madania, SPDI, MPDI. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata Indonesia mengalami perubahan kurikulum. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, kurikulum pendidikan zaman kolonial. Yang kedua, kurikulum pendidikan zaman awal kemerdekaan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Orde Lama. Yang keempat, kurikulum pendidikan Orde Baru. Dan yang kelima, kurikulum pendidikan era reformasi sampai saat ini. Nah, kita akan membahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah kurikulum pendidikan zaman kolonial yang berkisar tahun 1816 sampai 1945. Kurikulum pendidikan zaman kolonial meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama, pendidikan elit. Maksudnya, kurikulum ini difokuskan untuk mempersiapkan kalangan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial. Jadi, pada zaman kolonial, pendidikan itu hanya untuk elit pribumi dengan mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum, dan juga ada menekankan visi penyebaran agama Nasrani. Selanjutnya, bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar utama karena pada masa itu Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda. Dan selanjutnya ada orientasi barat. Konten kurikulum lebih berorientasi pada nilai-nilai dan pengetahuan barat. Kurikulum di zaman ini sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kedua, kurikulum pendidikan masa awal kemerdekaan berkisar tahun 1945 sampai 1950. Pendidikan pada zaman kemerdekaan meliputi 1. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP mengusulkan perlunya pembaharuan di bidang pendidikan. Yang kedua, atas usulan S. Mangun-Sarkoro, akhirnya dibentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah harus menggunakan metode belajar. 3. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan membentuk panitia penyelidik pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dengan tugas A. Merencanakan struktur pengajaran model baru. B. Menetapkan bahan pengajaran dengan menimbang keperluan praktis. C. Menyiapkan rencana pelajaran setiap sekolah dan setiap kelas. Yang keempat, pemerintah harus menambah gedung sekolah karena gedung sekolah hancur akibat perang. Dan yang kelima, menetapkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran nasional. Kurikulum pendidikan masa awal kemerdekaan berfokus pada 3 aspek. Yang pertama, nasionalisme yang diperlukan untuk pendidikan karakter. Yang kedua, sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembangunan bangsa. Dan yang ketiga, yaitu bahasa, yang semula bahasa Belanda menjadi pengantar utama. Di pendidikan masa awal kemerdekaan itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa utama sebagai identitas bangsa. Nah, yang ketiga, kurikulum pendidikan Orde Lama. Ya, sesuai gambar di atas, itu adalah gambar Presiden Soekarno yang sedang terjun langsung mendidik putra-putri bangsa pada masa itu. Pendidikan Orde Lama dikenal dengan Leerplan yang diadopsi dari pendidikan Belanda. Kurikulum ini berfokus pada rincian setiap mata pelajaran dan menekankan pada pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum pendidikan Orde Lama dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya politisasi kurikulum, penekanan ideologi, pembatasan kebebasan, dan ketidakstabilan politik pada zaman tersebut. Kita lanjutkan ke masa yang keempat, yaitu kurikulum pendidikan Orde Baru, berkisar tahun 1968 sampai 1998. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu adalah buku paket dari pemerintah di zaman tersebut.
Kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia Pancasila yang kuat, sehat, dan cerdas. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Kurikulum pendidikan Orde Baru dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, standarisasi, artinya kurikulum yang seragam dan terpusat untuk seluruh Indonesia. Yang kedua, pembangunan karakter, yakni penekanan pada pembentukan karakter dan keterampilan praktis. Yang ketiga, nasionalisme, yakni pemupukan rasa cinta tanah air dan identitas bangsa. Dan yang keempat adalah sentralisasi, yang artinya kontrol yang ketat dari pemerintah pusat terhadap implementasi kurikulum. Nah guys, kita memasuki masa yang kelima, yakni kurikulum pendidikan era reformasi. Di gambar ini, ada beberapa presiden yang berada di era reformasi. Ada Pak B.J. Habibie, ada Pak Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir ada Pak Joko Widodo. Kurikulum pendidikan era reformasi itu sendiri berkisar dari tahun 1998 sampai dengan saat ini. Nah, kurikulum pendidikan era reformasi dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama, fleksibilitas, artinya pendekatan kurikulum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, diversifikasi, artinya kurikulum yang lebih beragam dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Dan yang ketiga, desentralisasi, pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam pengembangan kurikulum. Dalam penerapannya, kurikulum pendidikan era reformasi mengalami 4 kali perubahan, di antaranya, yang pertama, di tahun 2004, Indonesia memakai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, namun persentase keberhasilannya hanya 25%. Selanjutnya, di tahun 2006, Indonesia menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan tingkat keberhasilannya sebesar 65%. Di tahun 2013, Indonesia mengeluarkan kurikulum terbaru yang disebut dengan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, namun tingkat keberhasilannya hanya 45%. Dan yang terakhir, di tahun 2020, Indonesia merencanakan kurikulum baru yakni kurikulum Merdeka, dan diharapkan dengan kurikulum terbaru ini guru-guru lebih kreatif dan berinovasi dalam mengajar peserta didik, dan akibat dari COVID, anak-anak diberikan kebebasan sesuai minat dan bakatnya, dan diharapkan persentase keberhasilannya mencapai 80%. Dalam penerapan kurikulum tentunya mengalami tantangan dan kendala. Di antaranya, 1. Variasi latar belakang siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, itu perbedaan kemampuan, minat, dan karakteristik siswa menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Kekurangan fasilitas dan media pembelajaran dapat menghambat efektivitas implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, beban administrasi guru yang semakin bertambah. Tugas-tugas administrasi yang berlebihan dapat mengurangi fokus guru dalam proses pembelajaran karena terfokus dengan administrasi yang dibebankan kepada guru tersebut. Nah guys, demikianlah presentasi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, dan saya membuat video ini tentunya mengambil referensi dari yang pertama https://bacalagers.com yang saya akses tanggal 26 September 2014. Yang kedua, buku pengembangan kurikulum teori dan praktik karya Profesor Dr. Nana Syaudi Sukmadinata. Dan yang ketiga, konsep dan model pengembangan kurikulum karya Dr. Andes Zainal Arifin MPD. Baik, sebelum presentasi ini saya tutup, saya ingat dengan kata-kata Ki Hajar Dewantara, yakni bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa memandang status sosial, latar belakang budaya, atau jenis kelamin. Menciptakan pendidikan yang holistik dan berkeadilan, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis semata, tetapi juga mengedepankan pengembangan karakter, kecerdasan emosional, dan keterampilan hidup bagi setiap individu. Demikianlah presentasi dari saya. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini memotivasi teman-teman yang lain dan mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.